Oke, apa kabar teman-teman sahabat Aswa Indonesia? Kali ini kita sedang cangkruan ya bersama teman-teman Aswa Indonesia. Kita akan berbicara masalah mistisisme ya, berkaitan dengan yang metafisik. Oke, sebelumnya seperti ini. Saya itu sering takut ya dengan masalah mistisisme ini atau hal yang metafisik ini, saya agak takut. Nah, kebetulan di Jawa ini sangat kental sekali dengan namanya hal yang metafisik ini. Nah, bagaimana ini? Sebelum mulai ya, ini saya kenalkan dulu sahabat Adi Cahyo, kemudian ada sahabat Hamidullah Ibda ini yang juga ahlinya mistisisme di sini ya, sudah menghadirkan pakar mistisisme. Ya, untuk itu yang pertama Mas Adi, kira-kira mistis setan itu ada atau tidak menurut sampean? Ya, kalau menurut saya jujur ya, setan itu benar ada. Karena gini loh, kita membahas tentang kalau nas-nas Tuhan itu bahwasanya Tuhan saja itu mistis, hal mistis loh Tuhan itu. Nah, kenapa ketika manusia itu masih membicarakan setan itu enggak ada, itu tidak bisa kelihatan dengan tidak bisa dirasakan dengan panca indera. Misalkan seperti itu. Ya, jadi gitu ya Mas Adi ya. Untuk setan berarti tetap ada ya, tetap ada, mesti ada, dan itu walaupun kita tidak bisa melihat tetap ada. Artinya gitu. Tapi menurut saya gini, ini menyadik dari salah satu buku ya, bahwasanya sebenarnya itu kita ada alam bawah sadar. Kita itu juga ada di hal mistis dan fisik. Artinya kita itu punya dua dimensi fisik dan dimensi non fisik atau metafisik itu, Mas Adi. Apakah Anda juga percaya kalau kita itu ada dua dimensi itu? Kalau menurut saya sih enggak juga sih. Karena gini loh, kita itu mengenal Tuhan itu secara sadar, bukan secara tidak sadar. Saya membantah dengan teori itu. Seperti halnya gini, kita percaya akan sinyal dan kita bisa kita bisa merasakan sinyal dan kita bisa caranya bergaullah dengan sinyal. Nah, sinyal itu tidak kelihatan, tapi kita secara sadar kita menggunakan sinyal itu, kan seperti itu logikanya. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Kita percaya akan Tuhan, tapi kita percaya dengan sadar, kita percaya akan Tuhan, tapi kita tidak percaya dengan makhluk mistis seperti setan, jin, ataupun apapun itu. Itu nggak ada lah. Ya kita secara sadar gitu. Oke. Kemudian, nah ini kan membahas tentang masalah mistis dan terutama ini setan yang kita bahas ya. Tadi saya sampaikan Mas Adi tadi percaya dengan setan. Lantas bagaimana Pak Ibda menurut jenengan? Ada setan itu bagaimana dan ada macamnya atau tidak sebenarnya? Nah, sebenarnya kalau membahas konsep ada atau tidak itu ya kita kembali ke konsep maujud atau tidak maujud, ghairu maujud atau ghaib. Nah, yang pertama kita kaji itu adalah konsep ada itu sendiri. Artinya ada ini dalam konteks panca indera fisik, yang tentunya ini wilayahnya ada dalam kenyataan, kemudian ada dalam pikiran kita, konsep tasawur bahasanya, atau ada yang itu kemungkinan adanya, karena semua orang percaya setan dan dia percaya itu kalau sudah melihat hanya dalam ada yang tampak tadi yang fisik, tapi kan kemungkinan adanya sangat banyak sekali karena belum pernah melihat setan, maka dia tidak percaya bahwa setan itu ada. Tapi secara konsep ada tiga tadi ya, konsep setan ada dalam pikiran, ada dalam kenyataan, dan kemungkinan adanya, karena jelas bahwa Tuhan menciptakan sesuatu ini tidak hanya yang fisik tapi juga metafisik. Bahkan Tuhan sendiri itu jangan dibisik-bisikkan gitu loh. Teori wujudnya kan seperti itu, karena kita alamnya itu mungkin beda, karena jelas dimensi ruang dan waktunya berbeda meskipun min haitsu la yahtasib ya, atau antara imanensi dan transendensinya berbeda. Seperti itu sih sebenarnya. Tapi kalau jelas ada ya ada, cuman adanya di mana kan gitu. Ada mau dalam konsep pikiran kita setan itu ada, bayangan kita giginya
menakutkan, terus kukunya tebal atau panjang, terus matanya melolok satu tampah misalnya, atau memang kita pernah melihat, atau kemungkinan adanya sih. Sebenarnya 3 konsep itu kalau kita berbicara konsep ada Ya. jadi itu kira-kira. Gimana Mas Adi, mau menambahkan enggak dengan faedah ini tadi ya sudah disampaikan? Saya kira sih ya seperti itu. Maksudnya kalau Pak Ida kan merujuknya ke ada, tapi manusia itu juga butuh bukti lah, pembuktian. Kalau menurut saya enggak juga sih seperti itu. Masalahnya ketika kita, ya saya merujuknya dari tadi, Tuhan itu nggak bisa dikatakan kita itu tidak bisa melihat Tuhan, tapi kenapa kita juga harus percaya dengan Tuhan, kan seperti itu kan. Itu saya dengan nalar logika saja itu membahas tentang antara setan itu ada atau enggak. Dan sebenarnya kita percaya bahwa kita percaya dengan Tuhan emang enggak gitu. Karena ya tadi yang dikatakan Pak Ida tadi bahwasanya Tuhan itu menciptakan beraneka ragam makhluk, termasuk hewan yang mempunyai nafsu tidak mempunyai akal, termasuk manusia yang mempunyai akal dan mempunyai nafsu. Ya, sedangkan kita belum membahas tentang Tuhan ini sebenarnya itu siapa sih. Jadi ya, kalau tadi membahas tentang menanyakan tentang setan, ya harusnya bertanya seperti itu. Setan itu sebenarnya siapa sih? Itu. Oke. Gimana Pak Ida? Gimana Pak Ida? Ya kembali ke konsep ketuhanan ataupun ke filsafat manusia sebenarnya. Sebenarnya manusia itu diberi piranti yang paling lengkap oleh Tuhan, mulai akal, wahyu, pikiran, dan lain sebagainya. Dimensinya pun lengkap, tidak hanya dimensi fisik jasad kita, tapi juga dimensi yang metafisik, yaitu roh, rasa, kemudian keinginan, itu kan juga hal yang metafisik ya, tidak ada yang bisa tampak. Nah, kembali lagi bahwa sesuatu yang hakiki, yang hakikat itu kan sesuatu di balik sesuatu yang tampak atau yang ada. Nah, jadi ada di balik keberadaan yang fisik. Nah, maka variabelnya menurut saya ada 3. Ketika kita merujuk pada setan kan tentu bahas Tuhan dulu, memang biar clear. Nah, maka ketika kita percaya Tuhan, dan Tuhan memang hakikatnya ada ya, wujud. Tetapi dia itu maujud karena kita hanya pirantinya ini, panca indera ya. Iya. Nah, maka variabel yang pertama, Tuhan ada diadakan, nanti variabelnya iman. Termasuk beriman kepada makhluk gaib, itu kan juga termasuk rukun iman dalam Islam. Nah, kemudian Tuhan ada tapi ditiadakan, namanya kufur atau kafir, karena dia mengingkari sesuatu yang ada dengan pendekatan hanya physically gitu loh. Nah, yang ketiga, Tuhan tiada atau setan tiada, itu namanya ateis. Jadi variabelnya jelas, tergantung kita mau memilih yang mana. Jadi secara konsep ini sebenarnya kita sangat mudah menjadi seorang yang beriman, mudah sekali menjadi seorang yang kafir, bahkan mudah sekali menjadi orang yang ateis. Artinya sedetik kita bisa menghilangkan Tuhan atau meniadakan Tuhan, otomatis kita menjadi ateis gitu. Dan sedetik kita mengadakan Tuhan, meskipun adanya dalam konsep tidak tampak metafisik, maka kita iman. Artinya ini berhubungan dengan kepercayaan atau keyakinan, meskipun konsep percaya dengan yakin itu berbeda, tapi pendekatan kita di sini adalah Tuhan itu ada dan diadakan, dan kita termasuk insan yang beriman. Cuman masalah iman dan kafir dan ateis tadi kan tipis sekali gitu loh. Makanya konsep ini sangat debatable, dan tentu setiap pengembaraan empirik tiap orang itu berbeda nanti. Kira-kira seperti itu konsepnya. Karena kalau mau memakai ayat kauliyah tentu di Al-Quran banyak, mau pakai ayat kauniyah juga banyak, karena tiap hari kita juga mengalami sesuatu yang seperti itu, bahkan pasti dalam satu hari itu kita meniadakan Tuhan. Maka konsepnya la ilaha itu sebenarnya meniadakan Tuhan. Tuhan dalam arti Tuhan-Tuhan kecil, termasuk setan, HP, internet, jabatan, perempuan, itu Tuhan-Tuhan kecil. Baru ketika kita lulus meniadakan la ilah, meniadakan Tuhan, baru ilallah. Nah, selama ini kan kita ilallah dulu baru la ilah. Nah, ini konsepnya menurut saya perlu
rekonstruksi lagi. Baru nanti variabelnya menuju ke makhluk-makhluk Tuhan termasuk setan, jin, iblis dan lain sebagainya. Tapi Oke ya. Jadi ini menyebut dari Pak Ibda tadi, artinya ada 3 konsep tentang mistik tadi ya Pak ya. Yaitu bahwasanya yang pertama Tuhan itu wujud, ada dan diadakan. Yang kedua tadi apa? Ada ditiadakan. Yang ketiga tiada ya. Nah ini juga seperti dalam surat Al-Baqarah ya, bilangnya seperti ini firman Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata ila akhirih. Nah, al-ayah. Nah, seperti itu dalam surat Al-Qur'an, percaya atau enggak percaya itu tergantung pada diri kita sendiri dan akan tergolong ke bagian mana dari 3 tadi. Nah mungkin untuk perbincangan mistis kali ini sekian dulu, nanti kita mungkin akan teruskan lagi jikalau ini masih kurang lengkap, kita akan teruskan di perbincangan di cangkruan yang selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.